Part 19. Terkejut. Hari pun terus berganti. Begitu juga dengan minggu dan bulan. Aku sangat bersyukur karena hubunganku dan Mas Yuda makin membaik. 3 bulan terakhir ini, ia telah membuktikan besarnya rasa cinta yang ia miliki untukku. Perhatian yang Mas Yuda tunjukkan selalu mampu membuat diriku luluh. Seperti sekarang, ia menjagaku sejak pagi karena kurang sehat. Aku tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Tubuhku terasa lemah, seperti tidak berdaya. Kejadian itu berawal sejak tadi pagi. Saat kami ingin menghabiskan weekend dengan bersantai di luar rumah, tiba-tiba aku merasa pusing dan lemas. Mas Yuda menyarankan agar aku memeriksakan diri ke dokter, tetapi aku menolak. "Kenapa tadi nggak mau cek ke dokter, sayang?" tanya Mas Yuda. Saat ini kami memilih berbaring di tempat tidur setelah selesai menunaikan salat Isya. "Aku nggak apa-apa, Mas. Hanya sedikit pusing aja." Aku berusaha meyakinkan Mas Yuda. Aku mencoba untuk terpejam, tetapi tiba-tiba rasa mual datang menghampiri. Aku pun segera bangkit dari rebahan, lalu melangkah cepat menuju kamar mandi. Aku memuntahkan apa yang telah masuk tadi saat makan malam. Aku merasakan sentuhan Mas Yuda memegang pundakku. Ternyata ia mengikutiku ke kamar mandi. Ia pun menyiram muntahan yang membuat diriku merasa geli saat melihatnya. Setelah itu, ia memapahku kembali ke tempat tidur. "Aku panggil dokter ya, sayang." Mas Yuda memberikan saran sambil memijat leherku bagian belakang. "Tapi ini udah malam, Mas. Baru jam 9, sayang." "Ya udah, terserah kamu aja. Aku juga lemas banget nih." Akhirnya, aku merasa membutuhkan seorang dokter saat ini. Mas Yuda segera menghubungi dokter langganan keluarganya. Tidak menunggu lama, orang yang diharapkan akhirnya datang dan langsung memeriksa keadaanku. Dokter itu meminta agar aku dan Mas Yuda menemui dokter kandungan besok pagi. Setelah melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan, dokter itu pun berpamitan pulang. Mas Yuda meminta asisten rumah tangga mengantarkan beliau ke depan rumah. "Kamu hamil, sayang?" Mas Yuda langsung memelukku setelah dokter itu berlalu. "Belum tahu, Mas." "Aku yakin kamu pasti hamil. Gak sabar rasanya menunggu hari esok tiba. Aku ingin segera mengetahui kepastiannya." "Iya, Mas. Aku bahagia melihat reaksi Mas Yuda. Untuk sekarang, aku benar-benar sudah yakin agar segera memiliki momongan. Aku juga ingin mewujudkan harapan papi dan mami mertua. Mereka sangat menginginkan kehadiran cucu di rumah ini. Aku akan sangat bersyukur jika harapan itu berubah menjadi kenyataan." Mas Yuda sangat bahagia setelah mendengar penjelasan dokter yang telah memeriksa keadaanku pagi ini. Dokter itu mengatakan bahwa diriku positif hamil dan saat ini usia kandunganku memasuki 8 minggu. Mas Yuda langsung memelukku di depan dokter tersebut. "Mas, malu sama dokter." Aku merasakan pipiku memanas melihat senyum yang ditunjukkan dokter tersebut. Mas Yuda pun melepaskan pelukan setelah aku menyadarkannya. "Maaf, sayang." Ia menggenggam tanganku. Kami pun berpamitan setelah dokter memberikan penjelasan. Aku dan Mas Yuda beranjak dari ruangan dokter menuju parkiran. Ia menuntunku hingga membuat diriku merasa tersanjung. Aku bersyukur karena kembali menemukan Mas Yuda yang dulu saat masih menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. "Kamu mau makan apa, sayang?" tanya Mas Yuda setelah kami berada di mobil. "Aku makan di rumah aja, Mas. Kamu juga harus ngantor." "Hari ini aku izin ngantor. Aku ingin manjain istri dan anakku." Mas Yuda mengusap perutku. "Tapi, Mas, pokoknya aku tetap ingin bersama istriku. Kalau kamu gak mau makan di luar, kita pulang sekarang. Mami pasti bahagia mendengar kabar penting ini." Mas Yuda pun segera menginjak pedal gas mobil. Aku melihat pancaran kebahagiaan di wajah Mas Yuda. Aku tahu kalau dirinya sudah lama menginginkan kehadiran sang buah hati. Kehilangan bayi yang belum sempat terlahir ke dunia kala itu membuatnya merasa terpukul. Kami pun akhirnya tiba di rumah orang tua Mas Yuda.
Ia segera menghentikan mobil di depan teras. Ia langsung turun. Kemudian memapahku berjalan memasuki istana orang tuanya. "Mami," Mas Yuda berteriak setelah kami berada di dalam rumah. "Ada apa, Nak?" Maminya Mas Yuda memberikan sahutan. Ternyata beliau sedang duduk di ruang keluarga. Kami pun melangkah menghampiri wanita paruh baya tersebut. "Aku bawa berita gembira, Mi." Mas Yuda tampak serius. Ia pun memintaku duduk di samping maminya. "Berita apa? Jangan bikin Mami penasaran." Mas Yuda pun meraih tangan maminya, lalu menempelkannya ke perutku. "Ada cucu Mami di dalam." Mami mertua spontan langsung memelukku. Wanita itu kemudian melepas dekapannya, lalu mengusap kedua pipiku. "Kamu hamil, sayang?" tanya beliau kepadaku. "Iya, Mi." Aku pun mengembangkan senyuman. "Terima kasih, sayang. Akhirnya harapan Mami dan Papi akan segera terwujud. Jaga cucu Mami baik-baik ya, sayang. Jangan banyak gerak. Mami akan selalu ada untukmu." Aku sangat terharu mendengar ungkapan Mami mertua. "Baik, Mi. Aku merasa menjadi menantu paling beruntung, memiliki keluarga seperti orang tua Mas Yuda." "Ya udah, Naila harus banyak istirahat, Mi. Aku akan membawanya ke kamar." Mas Yuda langsung meraih tanganku. Kami pun beranjak menuju kamar. Mas Yuda membantuku untuk berbaring di tempat tidur. Sementara itu, dirinya duduk di sampingku sambil memainkan jemari lentikku. Hatiku rasanya berbunga-bunga melihat besarnya perhatian yang Mas Yuda tunjukkan. "Kalau mau ke kamar mandi, kamu harus panggil aku ya, sayang." Mas Yuda membuka pembicaraan. "Santai aja, Mas. Aku bisa sendiri. Gak mungkin aku harus selalu ngerepotin kamu." "Siapa yang merasa direpotin, sayang? Aku itu suami kamu." "Iya, maksud aku kalau kamu sedang di kantor, kamu bisa meminta Mami menuntun kamu." "Udah, Mas. Aku bisa sendiri. Aku gak akan tenang di kantor kalau kamu tetap ngomong seperti ini." Aku kembali merasakan mual. Ini sangat wajar dirasakan oleh wanita yang sedang mengandung. Aku yakin setelah kehamilan ini memasuki usia lebih dari yang sekarang, perlahan rasa mual itu akan hilang. "Aku ambilin nasi ya, sayang. Kamu harus makan. Nanti aku suapin." Aku kembali merasakan mual saat Mas Yuda menyebut kata nasi. "Gak mau, Mas. Aku pasti makin mual." Aku menolak tawarannya. "Ya sudah, sekarang kamu istirahat ya, sayang." Aku kembali merebahkan tubuh, lalu diikuti Mas Yuda. Ia memintaku membelakangi dirinya. Ternyata ia ingin memelukku sambil mengusap-usap perutku. Aku merasakan kebahagiaan yang sangat mendalam karena ia mampu menjadi suami yang sesuai dengan harapan. Seminggu telah berlalu. Aku merasa bahwa cinta dan kasih sayang Mas Yuda makin besar kepadaku. Setiap hari, ia selalu pulang ke rumah saat jam makan siang. Ia memilih menikmati makan siang bersamaku. Seperti yang Mas Yuda lakukan tadi siang. Ia dengan wajah berseri-seri memintaku agar mengonsumsi makanan lebih banyak untuk perkembangan calon bayi kami. Ia sangat tahu bahwa aku sejak dinyatakan hamil oleh dokter, aku sangat sulit menikmati makanan. "Udah, Mas, aku mual lagi." Aku menolak suapan Mas Yuda tadi siang. Aku sudah tidak kuasa menahan rasa mual saat menyantap hidangan di meja makan. "Harus makan, sayang. Ini demi perkembangan anak kita." Aku merasa bersalah jika Mas Yuda berkata seperti itu. Aku pun makin berusaha untuk membuat hati Mas Yuda bahagia. Ia suami dan calon ayah yang baik untuk bayi kami. Aku ingin menunjukkan bahwa diriku juga sudah benar-benar membuka hati untuknya. Seperti yang aku lakukan sore ini, menunggu kedatangan Mas Yuda di depan teras. Aku ingin menyambutnya dengan penuh cinta dan senyuman menawan. Bagiku, ia suami idaman. Saat aku sedang memainkan ponsel, tiba-tiba aku dikejutkan dengan keberadaan Mas Yuda yang sedang turun dari mobil yang ia parkirkan persis di depan teras. Ia tidak sendiri, tetapi bersama seorang wanita yang sedang menggendong anak. Aku pun melihat wanita itu, dan sepertinya wajah itu tidak asing. Ya, tidak salah lagi. Ia penyebab Mas Yuda meninggalkan diriku saat hari pernikahan kami.
Apa maksud semua ini? Kenapa ia bersama Mas Yuda? Apa tujuannya ke rumah ini? Kenapa kamu melukai hatiku, Mas Yuda? Aku dengan susah payah telah berusaha menerima dirimu kembali dalam hidupku. Apa balasan yang kamu berikan? Kamu mengingatkanku kembali pada masa itu. Apa tujuan Yuda membawa wanita yang merupakan penyebab dirinya hampir berpisah dengan Naila?